Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Langkah Citra tidak seperti biasanya. Hari di mana pernikahan Sabto akan segera tiba. Citra tahu itu karena orang yang akan dinikahi Sabto adalah teman dekatnya sendiri yang sudah lama tidak bertemu, Kirana Putri Antasari. Tega kamu, Kir? Citra segera menaiki bus jurusan kota X. Ia segera menemui seorang yang akan memberikan peringatan khusus ketika hari pernikahan Sabto itu tiba. Citra duduk di bagian tengah sambil memandangi foto Sabto. Citra telah dulu mencoret-coret wajah Sabto dengan goretan kasar dari pisau kecilnya. Tidak Sabto, tidak Kirana. Kalian berdua harus mati di tanganku, ucap Citra. Bis itu mulai melaju menuju tempat yang Citra maksud. Di sekeliling perjalanan, Citra sudah bisa memandangi hutan seram di jantung tempat ia akan berganti kepada kehidupannya. Hatinya sudah tak bisa ditoleransi lagi ketika mendapati teman dekatnya akan dinikahi oleh orang yang ia cintai. Memang benar, wanita boleh lupa akan menaruh ikat kepalanya, tapi ia tidak akan lupa dengan masa lalunya ketika bersama dengan orang yang ia cintai. Tangisan Citra tidak terbendung lagi. Mengapa hatinya bisa begitu lemah ketika berhadapan dengan cinta? Mengapa hatinya begitu rapuh ketika bertemu dengan cinta? Mengapa perasaannya sangat kacau ketika mendengar nama Sabto? Mengapa harus Kirana yang akan dinikahinya? Mengapa? Sudah hampir setengah jam perjalanan menuju tempat Mbah Sumerep, dukun kepercayaan Citra. Dia masih saja memikirkan Sabto dan Kirana. Penumpang arah kota X harap bersiap-siap. Sebentar lagi akan sampai, ucap kondektur bus. Citra segera menghapus laranya. Tangisannya tidak akan membuahkan hasil manakala dirinya masih mengingat masa lalu yang tiada batas. Mbak mau turun? Tanya kondektur bus. Ya mas. Sebentar ya mbak, tunggu bisnya berhenti. Citra terobsesi kepada Mbah Sumerep ketika mendapati kenalannya pernah melakukan hal yang sama. Mbah Sumerep itu orangnya sakti mantraguna, mampu menghancurkan orang yang kita inginkan. Santetnya tiada duanya, ucap temannya yang masih terngiang-ngiang dalam pikiran Citra. Seharusnya Citra mendatangi Mbah Sumerep ketika sudah mempersiapkan semuanya. Namun dia sengaja terburu-buru melakukan pertemuan untuk menenangkan hati yang agak resah. Entah mengapa ia tidak mengaitkan Sang Pencipta dalam hatinya. Mungkin hatinya sudah tertutup akibat kisah asmara yang berujung tragis. Mbah, saya datang, ucap Citra. Mbah Sumerep langsung membuka pintunya dan mempersilakan Citra masuk ke dalam rumahnya. Perawakan Mbah Sumerep itu berbadan gempal, tinggi berkisar 150 cm. Mulutnya berbau sirih, giginya kecoklatan karena sering mengunyah sirih yang dimakannya. Kalau berjalan menggunakan tongkat, bersandal bakiak dan memiliki rambut yang tidak seluruhnya berwarna putih dengan ikat kepala berwarna hitam seperti pendekar di masa kolonial dulu. Tampak tradisional namun memiliki pemikiran yang tidak bisa terangsang ke dalam rasional. Ada apa nak? Maafkan aku mbah, sebentar lagi Sabto dan Kirana akan menikah. Lalu? Mampukah mbah memberikan peringatan di hari pernikahan Sabto? Tanya Citra.
Mbah Sumerep menyalakan menyan di atas bokornya lengkap dengan serpihan bunga-bunga yang telah ditaburkan terlebih dahulu. "Hatimu itu sudah gelap, jangan sampai kamu gelap mata," ucap Mbah Sumerep. "Aku tahu itu, Mbah, aku tahu," ujar Citra. "Walau sudah tahu tetapi tetap dilakukan. Tubuhmu itu kelewatan batas," jawab Mbah Sumerep. "Aku akan membayar berapa-berapanya buat Sabto dan Kirana tidak bahagia di hari itu, Mbah, di hari pernikahannya." Mbah Sumerep tersenyum. Tugasnya untuk mengelabui Citra sudah selesai. Sedikit demi sedikit Citra telah menceburkan diri ke dalam lubang iblis untuk memberikan kesepakatan tertentu agar ambisinya terlaksana. Di dalam hari Selasa Pahing itu ada dua pandangan. Satu membuat kelanggengan dan yang kedua membuat kehancuran, ucap Mbah Sumerep. "Lalu bagaimana, Mbah?" tanya Citra. "Ya kamu tinggal pilih, mau diapakan Sabto dan Kirana di hari Selasa Pahing nanti, langgeng atau hancur," ucap Mbah Sumerep. Citra terdiam sesaat. Hatinya bergejolak dan memberontak, antara memilih iya atau tidak, antara menghancurkan atau melanggengkan. Hatinya selalu bertabrakan dengan pikirannya. "Aku tahu kamu masih suka dengan Sabto, tapi ingat ini, cinta terkadang membunuhmu dalam diam," bujuk Mbah Sumerep. "Saya nggak bisa jawab sekarang, Mbah." "Cinta membuatmu takluk, kan?" Citra masih mengingat beberapa bulan lalu ketika ia masih bermesraan dengan Sabto. Pandangannya ke depan. Sabto akan menikahinya dalam jangka waktu yang tidak akan lama. Citra sempat meyakini itu. Namun karena berbeda pandangan antara keluarga Sabto dan Citra dalam masalah adat, cinta Citra dikandaskan secara rapi tanpa adanya penyesalan di dalam diri Sabto. "Apakah kamu sedang mengingat masa lalu? Masa di mana hatimu sedang terpenuhi akan janji-janji palsu?" Mbah Sumerep mencoba meyakini Citra dengan memojokinya terhadap argumen-argumen panas yang nantinya akan menggoyahkan keraguan Citra. "Apakah pria brengsek seperti Sabto akan membuatmu bahagia hari ini?" ucap Mbah Sumerep sambil memegangi pundak Citra. "Dan apakah kamu tahu mengapa aku ingin membantumu? Keluarga Kirana adalah musuh bebuyutanku. Kita dipertemukan dalam satu kepastian yang sama, dendam. Aku mencintai Buyati dan kau mencintai Sabto. Bagaimana kalau kita hancurkan mereka semua?" ucap Mbah Sumerep. "Jadi gimana, Mbah?" "Ya kita sama-sama pengabdi cinta, pengabdi yang tersakiti. Cinta kita tidak tersampaikan. Ini saatnya kita bekerja sama untuk menghancurkan keluarga mereka di malam di mana purnama meredupkan diri dan bunga kantil mulai bermekaran. Malam satu suro," ucap Mbah Sumerep. Sementara itu di tempat Sabto. "Pak apa ada lagi yang harus dipersiapkan nanti?" tanya Sabto pada bapaknya. "Gak ada, Nang, sudah cukup. Sepertinya kamu gak sabar ya menuju hari H?" tanya Pak Mulyo. "Namanya juga persiapan, Pak kan harus dipersiapkan dari sekarang supaya gak keteteran." Sabto membereskan seluruh baju-bajunya dan dimasukkan ke dalam koper. Dan ia tidak sengaja menjatuhkan sebuah tulisan tangan yang tertulis dalam sebuah kertas mengenai kata-kata cintanya saat pertama kali mengungkapkan perasaannya kepada Citra. "Maafkan aku, Citra. Aku harap kamu datang di hari pernikahanku dengan baik. Aku yakin kamu akan mendatangi pernikahanku," ucap Sabto. Dia menyobek surat itu hingga menjadi dua, dan menyobeknya lagi hingga menjadi serpihan kertas. Kertas itu dimasukkannya ke dalam kantung kresek untuk dibuangnya menuju tempat sampah. Surat cinta untuk Citra hanya kenangan, bukan masa depan. "Nang, kamu sedang apa?" tanya Ibu Sabto. "Oh, aku sedang membersihkan baju-baju, Bu. Ada apa?" tanya Sabto pada ibunya.
Kemari, Nang. Sabto segera menuju ibunya sambil membawa bungkusan kantong kresek hitam. Ada apa, Bu? Lah, apa itu? Tanya Ibu Sabto. Ini sampah, Bu. Mau Sabto buang? Oh, sampah. Nang, coba kamu cek kamar mandi. Airnya sudah penuh belum? Sabto menuju kamar mandi untuk mengecek langsung air keran yang dinyalakan ibunya. Memang pekerjaan rumah menjadi berantakan karena prioritas diutamakan kepada pernikahan Sabto. Bu, sudah penuh, ucap Sabto. Tolong matikan, Nang. Sabto mematikan keran air kamar mandi dan kembali menuju ibunya. Ada lagi, Bu? Tanya Sabto. Ibu Sabto berhenti memotong bawang merah yang sedang diiris tipis-tipis. Sambil tersenyum, ibunya berkata, pernikahan itu sangat sakral, harus tenang dan tertib, ucap Ibu Sabto. Sambil membereskan kemeja Sabto, Ibu Sabto tampak yakin anak semata wayangnya sebentar lagi akan bahagia. Ingat pesan bapak dan ibumu, hormati mertuamu di sana. Jika kamu butuh apa-apa bilang saja. Jika kamu sedang sedih datangi kami. Kamu juga pasti akan rindu kan dengan ibu? Iyalah, Bu, masa iya Sabto gak rindu sama rumah, gak rindu sama masakan ibu? Ucap Sabto. Ibu Sabto langsung memeluk Sabto dengan rasa harunya yang tak bisa terbendung lagi. Jangan tinggalkan sholat ya, Nak. Apapun masalahmu, Tuhan adalah sebaik-baiknya pertolongan. Ibu dan bapak hanya bisa berdoa untuk kebaikan kalian berdua di hari H nanti, ucap Ibu Sabto. Ibu gak usah nangis, Bu. Aku jadi ikutan nangis. Ibu gak nangis kok, Nak. Ibu hanya ingin kalian berdua bahagia, selamat membangun keluarga. Semoga bahagia selalu ya, Nak. Iya, Bu, makasih ya. Sementara itu di tempat Kirana. Siap, Tuan, saya sampaikan sekarang, jawab Ramli. Ramli langsung menuju kamar Dek Kirana. Hatinya agak perih melihat Kirana sebentar lagi akan menikah. Dia hanya bisa memendam rasanya dalam diam. Selama belasan tahun bersama, kini perasaannya harus dikubur begitu saja sebab ada pria lain yang lebih siap dan mantap untuk mendahuluinya. Ramli melangkah menunduk di hadapan kamar Kirana. Dia tidak ingin mengungkapkannya lebih jauh apa yang sedang ia rasakan hari ini. Intinya, ia sedang patah hati dan galau berat. Punten Mbak Kirana, ini Ramli, ucap Ramli sambil mengetuk pintu kamar. Oh, iya sebentar, jawab Kirana dari dalam kamar. Hati Ramli agak tenang mendengar suara halus yang diucapkan oleh wanita pujaan hatinya. Kirana membuka pintu sambil mengenakan kebaya kesukaannya berwarna coklat. Ramli hanya melongok sambil terdiam seribu bahasa. Dia baru saja mendapati bidadari indah yang cantik dan rupawan. Iya, Mas Ramli, ada apa? Tanya Kirana. Oh, ini Mbak, jawab Ramli dengan gugup dan menunduk lesu. Ini apa, Mas? Tanya Kirana. Kata bapak, persiapan Mbak sudah siap belum untuk besok pagi? Sudah sih. Mungkin tinggal corakan henna aja di tanganku yang harus aku ganti. Oh iya Mbak, besok tukang rias tangannya akan datang tepat waktu. Saya udah atur semuanya. Benarkah? Iya Mbak, semua sudah saya atur, ucap Ramli. Terima kasih banyak ya Mas, jawab Kirana sambil tersenyum. Ramli izin pamit dari hadapan Kirana. Wajahnya agak sumringah manakala wanita yang dicintainya membalas sapaan hangatnya dengan senyum manis. Sementara itu di tempat Sabto. Besok adalah hari di mana kamu akan menemui kehidupan yang sebenarnya. Ingat pesanku Sabto, kamu adalah putra Bapa yang terhormat. Jadilah manusia yang memiliki rasa tanggung jawab. Pesan Pak Mulyo pada Sabto.
Kebahagiaan yang hakiki bisa didapat ketika kamu mampu mencintai orang yang membuatmu nyaman. Semua orang pasti ingin merasakan cinta, namun tentang kenyamanan tidak bisa diperjualbelikan. Sabto sangat heran, mengapa bapaknya lebih paham mengenai kisah cinta seseorang dibandingkan dengan kisah cintanya sendiri. Mungkin ada seseorang yang menceritakan kisah cintanya kepada bapak, sehingga menjadikan pengalaman terbaik untuk bapak ketika anaknya akan menikah dan memperjuangkan cintanya nanti. Bapak kok kayaknya paham banget ya soal cinta? Tanya Sabto pada bapaknya. Sabto mulai penasaran dengan ungkapan-ungkapan cinta yang dikatakan oleh bapaknya, Pak Mulyo. Kamu tahu Pak Suroso? Tanya Pak Mulyo. Lah, itu kan bapaknya Kirana. Emangnya kenapa, Pak? Bapak banyak belajar darinya. Maksudnya gimana, Pak? Pak Mulyo memperjuangkan Bu Yati dengan menghadapi berbagai macam permasalahan. Keluarganya gugur semua karena terkena santet. Ada laki-laki lain yang mencintai Bu Yati, namun cintanya ditolak mentah-mentah. Oleh Bu Yati, Pak? Tanya Sabto. Ya, benar. Orang itu cintanya ditolak sama Bu Yati. Akhirnya dia menyerang keluarga Suroso dengan santet yang terkenal hingga sekarang, yaitu santet Malam Satu Suro. Intinya, karena laki-laki itulah seluruh warga desa tempat Kirana tinggal, seluruh depan pintunya terpasang irisan daun pandan dan ilalang. Orang itulah penyebab pertama munculnya serangan santet yang mematikan, yang pernah Bapak ceritakan itu, ucap Pak Mulyo. Santet yang berbentuk 5 itu, Pak. Apa keluarganya, tewas semua? Iya, benar. Jadi masa lalu dari Pak Suroso bisa dikatakan sangat suram. Betul begitu, Pak? Semua masa lalu memiliki nilainya masing-masing, tergantung bagaimana menyikapinya. Makanya kita harus menjadi orang yang legowo walaupun hidup tidak enak. Ternyata memang benar. Jika ingin meminta nasihat, mintalah nasihat kepada orang yang lebih tua. Walaupun ia bodoh, namun ia paham arti dari pengalaman kehidupan. Sekarang siapkan untuk nanti pagi, istirahat dan tidur, ucap Pak Mulyo. Sementara itu di tempat Citra. Berikan pilihan yang tepat untuk besok, Mbah, ucap Kirana. Kamu yakin akan mendatangi pernikahannya Sabto sama Kirana? Tanya Mbah Sumerep. Yakin, Mbah, mesti. Ketika resepsi sudah selesai, pergilah ke belakang rumah. Di sana ada tangan kanannya Pak Suroso yang bernama Ramli. Kemudian serahkan ini, ucap Mbah Sumerep sambil memberikan segelas air berwadah potongan bambu tertutup plastik putih dengan jumlah karet pengikat 2 biji. Ini apaan, Mbah? Kamu mau menghancurkan Sabto dan Kirana, kan? Ini adalah akar dari santet Malam Satu Suro, ucap Mbah Sumerep kepada Citra. Citra menerima wadah potongan bambu yang berisi air mantra. Bentuk dan baunya seperti jamu. Jangan dibuka dan jangan diminum, jelas Mbah Sumerep. Kamu harus datang ketika kesibukan melanda keluarga pengantin wanita. Lalu bagaimana, Mbah? Ucapkan kepada Ramli begini. Jika dirimu ingin mendapatkan Kirana, serahkan air ini kepada Pak Suroso. Loh, apa hubungannya dengan Ramli, Mbah? Ramli menyukai Kirana. Bukankah ini suatu kebetulan yang sudah ditakdirkan untuk menghancurkan keluarga Suroso? Tanya Mbah Sumerep sambil tersenyum. Kok bisa, Mbah? Semuanya saling berhubungan. Apakah... Sudah, kamu akan tahu nanti ketika akarnya telah tumbuh, jawab Mbah Sumerep. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Hari di mana semua yang tak terduga akan tercipta. Semua yang berada di luar nalar akan terlaksana. Selasa Pahing, apa yang akan diputuskan untuk hari ini? Kelanggengan atau kerusakan? Pernikahan Sabto Adia Wiranata dan Kirana Putri Antasari. Sabto dan keluarga besarnya berangkat dari rumah sehabis subuh. Hal ini dikarenakan acara pernikahan dan resepsi menjadi satu,
sedangkan perjalanan menuju rumah Kirana lumayan panjang. "Pak, Bu, apa nggak apa-apa kita berangkat di waktu subuh seperti ini?" tanya Sabto pada orang tuanya. "Lebih cepat lebih baik. Perjalanan kita nggak dekat, makanya kita harus bergerak cepat," ucap Ibu Sabto. Sabto tidak berani membantah argumen kuat ibunya. Kini mobil yang membawa Sabto siap berangkat menuju rumah Kirana, calon istrinya. Sementara itu di tempat Citra menyisir rambutnya di hadapan cermin kesayangannya. "Sabto, apa peduliku terhadapmu? Apa yang harus aku dapatkan ketika cinta ini terus-menerus mengiris mata dan hatiku? Apakah kamu siap dengan janjiku beberapa bulan lalu?" ucap Kirana. "Aku benar-benar datang di hari pernikahanmu, bukan sebagai tamu juga bukan sebagai penyembuh laraku. Namun aku datang sebagai ancaman masa depanmu dengan sahabatku sendiri, Kirana Putri Antasari," ucap Citra sambil tersenyum. Citra menggunakan dress hitam lengkap dengan hijabnya yang berwarna hitam polos serta kacamatanya juga yang berwarna hitam. Semua bernuansa hitam, mengartikan nuansa duka, mengartikan nuansa lara. "Aku siap datang." Sementara itu di tempat Kirana. "Ramli, bagaimana?" tanya Pak Suroso. "Sudah siap semua, Tuan," ucap Ramli. "Kalau begitu tinggal menunggu pengantin laki-laki. Aku harap semua berjalan dengan aman," ucap Pak Suroso. Kini mobil yang dikemudikan Sabto dan keluarganya telah masuk ke dalam desa Kirana. Sabto mempersiapkan diri untuk menyambut kehidupan barunya dengan siap dan mantap. Awas, kucing hitam!" teriak Sabto dari jok belakang. Mobil yang ditumpangi oleh Sabto ngerem mendadak. Seluruh penumpang di dalamnya terombang-ambing tak karuan. "Astagfirullah!" teriak Ibu Sabto. "Ini ada apa, Man?" tanya Pak Mulyo pada Maman. Tiba-tiba seorang wanita menghampiri kucing hitam yang diyakini miliknya. "Ada seorang wanita bersama kucing hitam di tengah jalan, Pak," ucap Maman. "Seorang wanita?" tanya Pak Mulyo. "Nggih, Pak." Sabto segera bangkit dan memandangi wanita yang menggunakan dress hitam, lengkap dengan hijab dan kacamatanya yang berwarna hitam. Wanita itu tersenyum kepada Sabto seperti mengenal diri Sabto. "Siapa perempuan itu, Mas?" tanya Sabto. "Gak tahu juga, Mas," jawab Maman. "Citra kah?" ucap Sabto tiba-tiba. Pak Mulyo dan Ibu Sabto langsung melirik ke arah Sabto. "Citra?" "Iya, Bu Aku yakin dia itu Citra," ucap Sabto. Wanita bertudung hitam itu langsung pergi dan menghilang tepat di pepohonan rindang di sekeliling jalanan desa. "Bu itu Citra. Aku yakin itu Citra," teriak Sabto. "Kamu kenapa, Nang? Ada apa sama Citra? Dia kan sudah menjadi masa lalumu." "Tapi kan Bu Man, jalankan mesinnya, sudah hampir telat," ucap Pak Mulyo. Maman langsung menyalakan mesin mobil dan melanjutkan kembali perjalanannya. Sabto masih memandangi pepohonan rindang tempat di mana wanita itu diyakini Citra menghilang. "Kamu itu apa-apaan toh, Nang? Sudah, jangan kau ungkit lagi masa lalumu. Semua sudah berjalan dengan sendirinya," ucap Pak Mulyo. "Iya, Pak. Maaf." Sabto hanya terdiam. Tanpa sengaja ia telah tergoyahkan hatinya dengan kehadiran wanita bertudung hitam itu. Mirip sekali seperti Citra. Perjalanan masih berlanjut. Ibu dan Bapak Sabto memegangi kedua tangan Sabto. Mereka berdua memberikan pengertian agar keraguan Sabto menghilang. "Kok lama sekali ya, Pak, Mas Sabto datang ke sininya?" ucap Kirana pada Pak Suryo. "Mungkin sedang ada kendala di jalan. Sudah, kamu siap-siap saja. Penghulu sudah datang," jawab Pak Suryo.
15 menit kemudian rombongan pengantin laki-laki datang ke lokasi. Seluruh warga menyambut gembira kedatangan Sabto dan keluarga. "Ramai banget ya Pak," ucap Sabto. "Ya begitulah pernikahan, semua tampak bahagia." "Ramli, rombongan pengantin laki-laki sudah datang, tolong sambut mereka," ucap Pak Suryo pada Ramli. "Baik Tuan, siap." Ramli beranjak menuju rombongan Sabto untuk menyambut. Seluruh keluarga Pak Suroso telah siap menyaksikan pernikahan Sabto dan Kirana. "Mangga Pak, Pak Suryo sudah menunggu," senyum Ramli terhadap Sabto dan keluarga. "Terima kasih ya Mas." Sabto dan keluarga diiring-iringi menggunakan rebana dan lantunan sholawat. Warga yang lainnya menaburkan bunga kepada Sabto. Hari itu hari yang sangat berbahagia bagi Sabto dan keluarga besar. Sebentar lagi acara inti akan dimulai. "Assalamualaikum Pak Suroso," ucap Pak Mulyo sebagai perwakilan dari keluarga. "Waalaikumsalam, silakan masuk Pak," ucap Pak Suryo. Sabto langsung dihadapkan oleh penghulu dan duduk berhadapan dengannya. "Bagaimana? Langsung saja?" ucap Pak Penghulu. "Dek Kirananya di mana Pak?" tanya Sabto. "Kirana sedari tadi menunggu kehadiranmu nak. Dia sedang menantikan ijab kabulmu. Kalau gitu segerakan saja," ucap Pak Suroso. Ijab kabul pun dimulai. Kedua tangan Sabto bergetar hebat. Sepertinya nyalinya harus kuat untuk mengucapkan ijab kabul. Kemudian Sabto mengucapkan ijab kabul dengan sangat lantang. Sabto merasa lega dengan berlangsungnya acara ijab kabul. Kirana pun menangis terharu dari dalam kamar. Tanggung jawabnya telah sepenuhnya ditanggung oleh suami barunya, Sabto. "Alhamdulillah, kamu telah resmi menjadi suami Kirana. Selamat ya nak," ucap Pak Suroso. "Terima kasih ya Pak Kirana pun langsung keluar dari dalam kamarnya menggunakan baju pengantin lengkap dengan sanggul. Rambutnya yang berhias bunga melati. Kedua tangannya bercorak henna berwarna putih sebagai perlambang kesucian. Kirana mencium tangan kanan Sabto sebagai lambang telah sahnya mereka berdua sebagai pasangan suami istri. Dari luar terlihat Ramli mengepalkan kedua tangannya. Hatinya terasa panas melihat wanita yang dicintainya telah berpindah kepada sosok laki-laki yang baru saja dikenalnya. Ramli menuju ke belakang rumah untuk menenangkan dirinya. Pikirannya tampak kacau ketika Kirana mencium tangan Sabto. "Awas kamu Sabto," ucap Ramli. Setelah acara ijab kabul selesai, Pak Suroso langsung melanjutkan acara ke resepsi. Sabto dan Kirana menuju ke tempat resepsi untuk menyambut para tamu. Para tamu yang berdatangan tampak sangat ramai. Walaupun berada di dalam desa, acara pernikahan merupakan acara kebahagiaan bersama. Saling berbahagia dengan keindahan dua pasangan yang baru saja disahkan menjadi pasangan suami istri. Tamu yang mendatangi acara resepsi mulai menyalami kedua mempelai. Mereka yang datang mengucapkan selamat kepada Sabto dan Kirana yang baru saja menikah. Citra datang tepat waktu ketika kedua mempelai sedang sibuk. Dia langsung menuju kerumunan dan mencari arah pintu belakang rumah Kirana. Wadah tempat penyimpanan air mantra untuk menyerang dan membentuk akar santet malam satu suro telah tersimpan rapi di dalam tas milik Citra. "Ramli, ya, Ramli, aku harus mencari orang itu." Citra menuju pintu belakang dan menemui seorang pria sedang menghisap rokok lengkap dengan kopinya. Pria itu tampak kecewa dan lesu. Hal ini terlihat dari mimik wajahnya yang tampak sangat murung. Citra tersenyum lebar. Ia membuka cadar yang menutupi mulutnya dan memperlihatkan wajahnya kepada Ramli, orang yang akan dijadikan sebagai batu loncatan santet ini. "Maaf mas, kamu yang bernama Ramli?" "Iya. Kamu siapa?" Citra membuka tasnya dan mengambil bungkusan wadah yang terbuat dari bambu berisikan air mantra khusus. "Ada salam dari orang yang akan membuatmu bahagia," ucap Citra.
Maksudnya apa? Kamu mau nggak aku bantu agar Kirana kembali ke pangkuanmu? Ucap Citra sambil tersenyum. Ramli langsung bangkit dan mendorong Citra hingga menabrak pintu. Gak usah emosi untuk mengungkapkan perasaanmu. Kita adalah korban dari kekejaman cinta. Bukankah begitu? Memangnya apa maumu? Citra menggoyang-goyangkan wadah yang berisi air mantra itu. Cukup mudah. Berikan ini pada Pak Suroso. Kelak kamu akan mendapatkan Kirana. Sepakat? Ramli memandangi wadah berisi air yang terbuat dari bambu itu. Memangnya apa ini? Sudah kubilang, turuti kemauanku, maka kamu akan mendapatkan kemauanmu. Ucap Citra meyakinkan Ramli. Ramli kemudian melepaskan genggaman tangan terhadap kedua tangan Citra. Hatinya tampak luluh ketika peluang untuk mendapatkan Kirana kembali terbuka lebar. Wanita yang kau incar adalah temanku, dan lelaki yang dinikahi oleh wanita brengsek itu adalah orang yang aku cintai. Ramli masih memegangi wadah itu sambil menatap Citra. Tugasmu cukup mudah. Campurkan air itu ke dalam tempat minuman keluarga ini. Jika kamu telah mencampurkannya, itu berarti kamu telah mendapatkan peluang terbesarmu untuk mendapatkan Kirana. Oke, aku setuju. Memang mudah memperdaya laki-laki ketika pikirannya sedang tergila-gila oleh cinta. Baiklah, Ramli, sekarang kita adalah teman. Lakukan tugasmu dengan baik. Ucap Citra pada Ramli. Ramli tampak puas dengan ajakan Citra. Dirinya kembali bersemangat untuk mendapatkan ambisinya yang telah direbut dulu oleh orang yang tak ia kenal. Citra masih memandangi keadaan dan kondisi resepsi yang sangat ramai. Ia terus-menerus menyelinap ke sana kemari menunggu waktu yang tepat. Dek, aku mau ke kamar mandi dulu ya, ucap Sabto pada Kirana. Mas, mau aku antarkan? Gak usah dek, biar mas sendiri aja. Oh, nggih mas, jangan lama-lama ya mas. Iya dek.